Sobat Yud GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 7 September 2021, dengan tema yang terutama. Yuk kita baca dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sobat Yud, kalian tahu lagu ini kan? Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Nah, kita mau merenungkan bersama siapa sih yang terutama dalam hidup kita? Sobat Yud, nggak berasa ya kita udah masuk ke kitab 2 Raja-Raja. Raja Ahazia itu sedang khawatir akan kondisinya karena dia berada di pembaringan. Dia luka parah akibat terjatuh dari serambi di tingkat atas istananya. Oleh sebab itu, ia ingin berkonsultasi dengan Baal Zebub. Siapa sih Baal Zebub? Dia adalah dewa orang Filistin. Mungkin terselip juga harapan agar Baal Zebub menyembuhkan dia. Sungguh ironis, Raja Israel tidak mencari Allah untuk kesembuhannya ya. Nah, Sobat Yud, melalui utusan yang menyampaikan pesan Elia, Allah menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati. Respons pertama Ahazia adalah mempertanyakan identitas orang yang menyatakan hal itu. Lalu dengan gambaran yang diberikan oleh utusannya, Ahazia itu mengenali bahwa orang itu ternyata Elia. Namun, bukannya bertobat, Ahazia malah mengeraskan hati. Ia mengutus pasukan dengan seorang perwira dan 50 tentara untuk pergi kepada Elia. Atas nama raja, si perwira menyuruh Elia untuk turun dari puncak bukit. Lalu dengan menggunakan sebutan abdi Allah yang dipakai oleh si perwira dan dengan konotasi adanya otoritas Allah di dalam sebutan itu, Elia memanggil api dari langit untuk menghanguskan si perwira beserta ke-50 anak buahnya. Sobat Yud, Ahazia tidak mau berhenti begitu saja. Ia mengutus pasukan kedua dong, dan cerita pun berulang sama. Ahazia pantang menyerah. Dia mengirimkan pasukan yang ketiga. Perwira ketiga ini tampaknya lebih bijaksana. Mungkin ia sudah mendengar kisah tragis kedua pendahulunya, dan dia tidak ingin hidupnya berakhir seperti mereka. Allah pun tampaknya merespon si perwira itu dengan baik. Malaikat Allah menginstruksikan agar Elia itu enggak takut dan pergi bersama si perwira menemui Ahazia. Kemudian Elia menyampaikan teguran Allah atas kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan itu mengakibatkan dia harus membayar harga dosa-dosanya, yaitu dengan kematiannya. Sobat Yud, sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh Ahazia. Ini menjadi peringatan loh bagi kita. Allah tidak ingin dirinya digantikan oleh yang lain. Ia selalu menuntut tempat terutama di dalam hidup kita. Jadi, siapa yang terutama di dalam hidup kalian? Tuhan memberkati. Hai guys, jadi tadi saat untuk kita pada pagi hari ini.
Mari kita belajar untuk selalu melembutkan hati kita di hadapan Tuhan ketika Ia menegur dan memberi kita peringatan. Karena apa? Karena segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk peringatan dan tegurannya, untuk kebaikan kita dan untuk keselamatan kita. Jadi apabila kita ditegur oleh Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang salah dari dalam diri kita. Oleh karena itu, lembutkan hati kita dan rendahkan diri kita untuk menerima ajaran dan didikan teguran dari Tuhan sendiri. Untuk tutup saat itu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami semua boleh bangun pagi di pagi yang cerah ini. Tuhan, terima kasih karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk bangun lagi untuk hari ini, Tuhan, untuk mengisi kegiatan kami dan untuk saat itu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami dan ajarkan kami selalu, Tuhan, untuk selalu melembutkan hati dan pikiran kami untuk menerima didikan dan teguran dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hari ini ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa guys, besok kita satu lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Instagram GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup lain teman-teman ataupun di grup WA teman-teman sekalian. Terima kasih, have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.